untuk berletting go, kekuatan tersembunyi dalam sikap pasrah yang saya rasa ini sangat kita butuhkan dalam keseharian kita. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah rajin, rutin, dan selalu membersamai pembelajaran-pembelajaran kita gitu ya. Jadi tepuk tangan dulu buat semua penonton, pemirsa, dimanapun Anda berada. Terima kasih sekali karena kita bisa sama-sama saling belajar gitu ya. Dan saya selalu mendisklaimer bahwa saya bicara di sini bukan mau menggajari, bukan mau menggurui gitu ya. Tetapi kita di sini semua sesama murid yang sama-sama belajar, sesama murid yang terus mau bertumbuh, dan selalu mendisklaimer bahwa tidak untuk meyakinkan apapun. Ini hanya jalan untuk teman-teman bisa masuk ke kesadarannya masing-masing gitu. So semoga pembelajaran-pembelajaran ini yang selalu kita lakukan gitu ya, ada sesuatu. Anyway, sebelum kita mulai, khususnya letting go atau pembelajaran lain, boleh nggak kasih komen apa sih yang teman-teman bisa dapetin dari pembelajaran-pembelajaran di semua platform yang bareng sama saya, Kohen lah, Dr. Rama gitu ya, Ruang Cerdas, Dialog Positif, dan semuanya. Apa sih teman-teman yang beberapa kata gitu ya yang teman-teman bisa utarakan setelah belajar bareng tuh gimana sih gitu. Boleh komen dulu ya sebelum kita nyelam. Banyak makin pinter, mantap. Oke. Menjeda, wih keren, thank you, makin sadar, wih asik, hidup jadi lebih enjoy, ngalir, oh mantap. Jadi sabar, wih keren tuh. Makin memahami dia, ya. Oke. Ya tapi belum ada komen-komen, aku udah punya pacar baru gitu. Jadi yang jomblo kayaknya masih jomblo sih ya, nggak apa-apa sih. Ya udah sabar aja ya. Ya, tuh ketawa-ketawa corporate gitu ya. Nah gitu ya, ketawa tapi ngetawain gitu. Oke guys, kita udah masuk ke apatis ya. Jadi dalam konteks apatis ini kita udah menyadari bahwa hati-hati dengan keapatisan. Karena apatis itu sesuatu yang kalau bahasanya Dokter Rama dalam konteks depresi itu kita kekurangan bensin gitu. Bahkan bukan kekurangan, bensinnya nggak ada. Jadi sekeren-kerennya mobil nggak ada bensinnya, ya gimana mau maju gitu. Kecuali mobil listrik ya. Nah artinya mau listrik berarti baterainya ngedrop banget, mau bensin berarti bensinnya nggak ada gitu. Jadi teman-teman sebisa mungkin jangan terlalu sering ada di ranah apatis karena semakin kita sering di ranah tertentu dalam frekuensi tertentu, kita akan kecanduan di ranah itu gitu. Ada orang yang kecanduan tuh sekarang ngeluh terus tiap hari disakiti, tapi nggak mau kabur misalnya. Ngeluh terus tiap hari di apa ya, dalam lingkungan yang tidak menyenangkan, tapi ya jadi diem aja gitu. Artinya ya jangan-jangan sudah mulai masuk ke dalam kecanduan untuk disakiti misalnya. Kecanduan untuk dibully gitu misalnya, dalam tanda petik ya. Dan kayak nggak ada power gitu. Nah, jadi saya rasa kita belajar lagi ya, diulang-ulang. Karena jangan lupa my life is my making, itu kata kuncinya. Hidupku adalah apa yang aku pilih dan tidak pernah ada siapapun yang akan menyayangi kita kecuali diri kita sendiri. Please note, itu penting di garis bawahi. Jangan pernah mencari cinta keluar, sayang keluar, attention keluar, karena semakin kita nyari keluar, semakin lupa bahwa semuanya ada di sini gitu. Jadi balik lagi bagaimana ketika kita bisa kembali kepada diri gitulah kira-kira. Oke ya teman-teman ya. Oke. Selalu sparkling nih kalau berletting go tuh gitu semangat ya. Oke, oh ya, saya disclaimer juga bahwa ini letting go racikan saya, kunyahan saya. Jadi saya cuma mau cerita dalam perspektif saya. Dan teman-teman sebisa mungkin jangan mentah-mentah ngambil kunyahan siapapun dari luar ya, dari siapapun. Karena adjust lah kepada dirinya masing-masing gitu. Karena sepatu saya, ukuran saya belum tentu pas di ukurannya teman-teman gitu. Dan ini ukuran saya, ini ukuran dari kunyahan saya, dan silahkan ditranslate ke wadahnya masing-masing anyway. Oke? Sip ya? Nah disclaimernya panjang banget ya, tapi intinya gitu. Oke. Ready ya teman-teman ya? Kita akan masuk ke menyelami apati dan depresi gitu. Apati dan depresi anyway ya. Oke, let's start. Ada banyak model akal pikiran itu disebut mind. Salah satu yang terbaru adalah model komputer.
Jadi kita tuh mirip komputer sih sebenarnya ya. Nanti kita bahas lebih detail lagi. Teman-teman ingat nggak kalau pernah kita bahas bahwa kita tuh kayak komputer baru beli di toko. Kita lahir tuh begitu. Operating sistemnya udah ada, tapi belum ada program. Oke? Maka komputer itu ada 2 orang beli, yang satu nginstal program A dan yang satu nginstal program B, operating sistemnya sama. Tapi programnya pasti beda. Ya. Jadi kita pada dasarnya operating sistemnya sama. Maka kita semua manusia. Ya, manusia. Kita tuh secara esensial adalah manusia gitu. Tapi kemanusiaan kita tuh suka lupa ketika udah mulai diprogram sama yang namanya identitas, let's say. Akhirnya lupa kemanusiaannya, mulai menilai dengan konteks yang namanya identitas. Entah itu nanti ngelihat dari agama, suku, bangsa, ras gitu. Kita bisa merendahkan, menjelekan. Kenapa? Karena kita menutup kemanusiaan kita dengan program. Sampai sini oke? Jadi kita semua operating sistemnya sama, namanya manusia. Si manusia ini, si operating system ini terinstalah program-program gitu. Ya. Jadi teman-teman kalau ada orang nyebelin, kalau kita mulai sadar oh, emang programnya gitu kok gitu. Ya udah sih gitu. Ya udah programnya gitu nggak pernah diupdate lagi gitu. Kebayang nggak program lama nggak diupdate? Gimana dia mau berselaras atau gimana dia mau beradaptasi dengan perkembangan yang selalu dinamis gitu kira-kira. So itulah kenapa sih spirit kita yang selalu ulang-ulang gitu teman-teman bahwa hidup ini adalah belajar, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita pasti mau mengajarkan sesuatu gitu. Nah artinya kembali ya, semuanya adalah urusan program. Dapat ya? Makanya Hawkins bilang the computer model. Anyway, nah kita bisa melihat akal pikiran yang disebut mind, pikiran yang disebut thought. Jadi ada akal pikiran, ada pikiran. Jadi kalau bicara dalam konteks yang namanya mind itu sebetulnya manas. Coba saya mau nanya dulu, nih nonton jangan-jangan lupa. Manas isinya apa aja? Coba. Ayo dijawab. Wah pintar. Oke mantap. Pikiran, perasaan, sip mantap, udahlah. Pinter-pinter nih semua. Taps. Nih asik nih. Kalau udah connect gini tuh mantap gitu ya, happy jadinya. Kita bisa melihat akal pikiran atau yang disebut mind dan pikiran itu sendiri yang disebut thought dan sistem keyakinan sebagai program. Sistem keyakinan sebagai program, ini garis bawah ya. Sistem keyakinan sebagai program. Karena semua itu adalah program, maka semua itu bisa dipertanyakan, dibatalkan, dibalik. Program positif bisa menggantikan yang negatif jika kita mau. Ini garis bawahi dulu teman-teman. Sorry ya. Faktanya adalah ketika kita nggak pernah merubah program diri kita nggak pernah merubah hidup kita. Ingat nggak waktu saya bilang bahwa aku ingin bahagia? Programnya di mana sih sebenarnya? Bukan di bahagianya, di akunya. Semua orang ketika aku ingin bahagia, yang dicari bahagianya kemana? Ngapain, mencari, menggapai. Tapi programnya nggak di retouch, tidak di upgrade lah gitu kira-kira. Nggak disentuh gitu. Dan nanti kita, ini nih keren nih kalimat ini. Karena semua itu adalah program, maka semua itu bisa dipertanyakan. Teman-teman suka mempertanyakan keyakinannya nggak? Suka mempertanyakan apa yang menjadi pikirannya nggak? Jangan-jangan nggak pernah mempertanyakan, go ahead, akhirnya jadi otomatis gitu. Makanya why is everything. Dan why is everything ini, maaf ya, biasanya tidak ada di dogma. Dogma tuh nggak boleh why. Makanya dalam perspektif dogma, ikutin, nggak usah banyak nanya. Pun pada tahapan tertentu oke lah ada di situ gitu. Ya, sinyal saya masih oke? Are we clear? Cek, ini nge-lag nggak? Cek 1, 2, suara oke, sinyal oke. Teman-teman boleh komen. Oke, sip, thank you. Oke, lanjut ya. Teman-teman kalau sinyal saya nggak oke, kasih tahu ya. Oke, sinyal jelek gitu, ya. Oke.
Karena semua itu adalah program, maka semua itu bisa dipertanyakan, dibatalkan, dan dibalik. Program positif bisa menggantikan yang negatif jika mau. Jika apa? Mau. Jadi urusannya mau atau enggak. Aku tuh nggak bisa memaafkan, bukan nggak bisa, nggak mau aja. Nggak mau ganti program. Kenapa? Karena yang selama ini dipakai programnya benci. Karena yang selama ini dipakai programnya dendam. Karena yang selama ini dipakai programnya bete. Programnya julid. Ya udah, ya. Aspek yang lebih kecil dari diri kita tentu saja mudah menerima pemrograman negatif. Teman-teman, pemrograman negatif itu jauh lebih cepat gitu. Gitu ya. Jadi, pernah kita bahas, orang yang mengerti kita lebih sedikit daripada yang mengerti kita. Jadi kita akan lebih banyak mendapatkan program negatif dan yang memprogram kita yang paling terdekat adalah orang tua kita. Ya, jadi hati-hati. Anyway, tadi pagi kita bahas bahwa orang tua bisa bersifat sebagai penjajah bagi anaknya. Dan si anak terjajah oleh orang tuanya dengan program-program yang mungkin nggak kompatibel sama si anak gitu. Ya, dan itu semuanya adalah proses pertumbuhan. Oke, topik ini kita akan bahas besok di Ruang Cerdas. Besok Ruang Cerdas kita akan bahas tentang anak melahirkan orang tua. Ya, anak yang benar-benar menjadi guru bagi orang tuanya. Pun sebaliknya, karena nanti kita akan bicara tentang bagaimana menjadi teman bertumbuh gitu. Besok kita bahas di Ruang Cerdas jam 8. Oke ya, kita lanjut dulu ya teman-teman ya. Jika kita melihat sumber pikiran kita, mulai mengidentifikasi asal-usulnya, dan menghentikan kepongahan melabelinya sebagai milikku. Dan karena itu, kita pun melindunginya. Nah, teman-teman nih ya, ini menarik nih. Kita kosong, di program, ada pikiran. Setiap pikiran pasti pengen menggenggam dan merasa memiliki. Makanya identitas, itu sejatinya digenggam terus. Digenggam terus. Makanya kenapa ada letting go atau melepaskan kemelekatan? Karena semakin menggenggam, semakin kita nggak pengen kehilangan. Semakin nggak pengen kehilangan, pas hilang, sedih banget gitu kira-kira. Makanya don't look up, don't look down, jangan meninggikan tempat jatuhmu. Itulah kenapa kita stay in center. Belajar ya, by the way. Ya, oke. Nah, ulang ya, ini keren sih, ini statement ini keren. Jika kita melihat sumber pikiran kita, mulai mengidentifikasi asal-usulnya, mengidentifikasi ini penting banget ya, mengidentifikasi ini. Karena kita nanti akan terikat dengan, aku mengidentifikasikan diriku dengan marah, maka marah adalah aku. Ingatlah ya, marah bukan aku, tetapi aku sadar aku sedang marah. Aku sadar aku sedang sedih. Sedih bukan aku, marah bukan aku. Dan ketika kita mengidentifikasikan bahwa diriku tuh pemarah, enggak. Dirimu bukan pemarah, tetapi dirimu yang tidak sadar bahwa dirimu selalu pakai program marah, gitu kira-kira. Ya, ini oke nggak? Ngerti nggak? Oke sampai sini teman-teman, paham ya? Sip, mantap. Jika kita melihat sumber pikiran kita, mulai mengidentifikasi asal-usulnya dan menghentikan kepongahan melabelinya sebagai milikku. Dan karena itu, kita pun melindunginya. Kita bisa memperhatikan bahwa pikiran bisa dilihat secara objektif. Kita bisa melihat bahwa asal-usul pikiran seringkali merupakan pemrograman sejak kecil dari orang tua, nih ya, keluarga, dari guru, layaknya kemampuan menggiring bola dari teman bermain sepak bola, atau mengocehkan informasi yang kita dapatkan dari koran, film, televisi, radio, gereja, tempat ibadah yang lain, novel, dan input otomatis dari panca indera kita. Input otomatis dari panca indera kita. Teman-teman kalau udah ngelihat sesuatu, langsung ini, nggak bisa, lupa-lupa, nggak bisa, udah aja. Jadi makanya kalau udah ngelihat, masuk ke memori aja, dah gitu. Ya, karena panca indera kan inputnya otomatis ya. Duh, kalau kuping bisa kayak di platform ya, kamu denger, mute. Nah, enak, bener gak?
Kalau ngeliat, nggak mau lihat, udah enak banget loh. Nah, untuk nge-mute pendengaran dan penglihatan itu namanya meditasi gitu. So that's why meditasi sangat berperan penting ya dalam perspektif ini untuk bagaimana kita menjarak antara panca indera dan si manas gitu. Oke, nih contoh dulu contoh. Teman-teman, dengan sederhana latihan ini ya, saya tar ini rada kurang mundur nih kayaknya. Tar ya. Sip. Oke. Simpel gini ya teman-teman. Teman-teman masih ingat nggak? Pikiran, perasaan, emosi itu tamu ya, clear? Jadi kalau misalnya lagi marah, diam dulu, terus sadari gini. Aku sadar akan marah. Bukan aku marah, bukan. Aku menyadari marah. Nah gitu dulu aja, simpelnya. Kesal nih ya, begitu ada, jangan dulu bikin mau ngebalas chattingannya kek, atau mau ngomong kek, coba diam dulu. Aku sadar, aku kesal. Nah habis gitu marah nggak apa-apa sih. Ya nanti latihan pelan-pelan. Sehingga nanti teman-teman mulai menyadari dulu bahwa oh ada aku, ada manas. Nah, kalau aku dan manasnya udah berjarak, mantap. Di situ kita akan bisa ngelihat ternyata aku bukan kekesalanku, aku bukan kebencianku gitu. Ya, sip ya. Harus praktek sih memang, tapi nggak apa-apa ya. Pokoknya hari ini kita ngisi knowledge-nya dulu ya. Nanti kita praktek. Semua itu terjadi begitu saja dan bukan pilihan sadar kita. Ingat, bukan pilihan sadar kita. Bukan pilihan sadar kita. Artinya apa? Automatic respon namanya. So, teman-teman bangun tidur, ngambil HP, buka, cek. Baru sadar kalau udah mulai mau telat nih, baru tuh. Itu dari bangun tidur sampai sadar telat. Nah, lagi di mana kita? Kita diambil alih oleh ilusi. Kita diambil alih oleh thought. Kita diambil alih oleh, teman-teman saya pakai kata-kata ya, tapi ini kata-katanya agak serem sih, tapi jangan aneh-aneh mikirnya ya. Kita diambil alih oleh pihak lain. Pihak lain. Nah, pihak lainnya itu apa? Habits. Habitsnya apa sih? Kebiasaan. Pihak lain itu apa? Attitude kita. Ingat ya, tubuh kita ini udah ngerekam semua kebiasaan kita, jadi tubuh kita itu mau melakukan replaying, mengulang-ulang. Jadi tubuh tuh kalau pengen berubah, nggak, susah. Kalau bangun tidur langsung marah, tiap hari gitu, tubuh udah nagih. Pas bangun tidur mau belajar sabar, tubuh, woi, jamnya marah nih, marah dong. Nah gitu. Marah dong, nah gitu. Ya, sip ya, itu penting banget tuh. Bukan hanya itu, karena ketidaksadaran, ketidaktahuan, kepolosan, dan keluguan kita ditambah sifat pikiran itu sendiri. Kita pun pada akhirnya bagaikan tempat pembuangan sampah negatif yang lazim ada di dunia. Lebih jauh, kita menyimpulkan bahwa itu berlaku pada kita secara personal. Ketika kita menjadi lebih sadar, kita mulai menyadari bahwa kita punya pilihan. Nah, ini harus didalamin dikit ya. Saya ulang ya teman-teman, ini punch point banget nih. Ketika kita menjadi lebih sadar, kita mulai menyadari bahwa kita punya pilihan. Contoh, begitu ada orang nyebelin, detik itu saya punya pilihan untuk nyebelin balik atau memaafkan. Pihak lain kontrol nih, nyebelin balas aja, udah, jadi kayak gak ada pilihan bahwa saya harus marah gitu, gak ada pilihan bahwa saya harus membenci lagi. Kenapa? Dikasih tahu sama orang tuanya, nak kalau kamu gini kamu balas, dikasih tahu sama lingkungannya kalau kamu gini kamu balas, dikasih tahu sama siapapun di sekitarnya kalau kamu gini kamu balas. Jadi program. Sama lah, saya ulang-ulang ya, sok nih ke rumah makan, lihat menu kayak yang lihat semua. Pesan apa? Nasi goreng. Ujung-ujungnya nasi goreng. Padahal di situ ada 20 menu. Ke situ lagi.
ke situ lagi gitu. Makanya kan nasi goreng itu menu hopeless ya. Kalau udah hopeless, udah nasi goreng gitu. Gitu kira-kira. Sip ya. Bosen tapi dipilih terus, coba gimana? Aneh nggak? Aku tuh nggak mau disakiti, tapi teradiksi disakiti gitu misalnya. Ya, itu penting loh. Makanya saya jadi ingat satu statementnya, ada kata-kata bahwa seorang anak nggak boleh bilang sama orang tuanya, nggak boleh membentak. Tuh jelas tuh ada di kitab suci gitu ya. Seorang tua tuh suka mikir, kamu kalau ngebentak, nih, kamu menyalahi ini. Iya bener sih. Anak nggak boleh ngebentak orang tua, tapi orang tua juga jangan mancing-mancing anak ngebentak dia dong, gitu kira-kira. Jangan-jangan sih orang tuanya mancing mulu, jadi dibentak. Kenapa dia dibentak? Mancing sih, gitu intinya. Kenapa? Karena bener nggak ada pilihan lain gitu. Ya teman-teman sampai sini oke ya. Bagi siapapun orang tua, stop jadi penjajah, udah gitu aja. Duh, tadi pagi Pak Wayan jelek banget sih statementnya ya. Gitu. Jadi ya udah sih. Kira-kira gitu ya. Nah, kita bisa berhenti tunduk pada pikiran kita. Nih, kita bisa berhenti tunduk pada pikiran kita. Mulai mempertanyakannya dan mencari tahu apakah memang ada kebenaran di dalam pikiran-pikiran kita untuk diri kita sendiri. Teman-teman, ini garis bawahi ya. Ini pikiran tuh ada kebenaran buat saya nggak ya gitu. Jangan-jangan ini kebenarannya bukan buat saya, tapi kebenaran universal yang saya pas-pasin sama diri saya. Ini kan jadi banyak validasi ya. Aduh, kenapa gini? Nggak, takut. Kenapa? Kayaknya nggak gitu deh. Orang lain juga nggak gitu. Gitu. Akhirnya semuanya jadi pengen seragam gitu. Ya. Sampai sini oke ya teman-teman ya. Dapat ya? Oke. Kondisi perasaan apati terkait dengan keyakinan. Si keyakinan teh memang paradoks ya. Di satu sisi good, di satu sisi juga killing you gitu. Sama kayak love lah. Queen selalu mengatakan, too much love will kill you. Jadi biasa aja ya. Hati-hati. Sesuatu yang berlebihan gak bagus lah ya. Nah, di tengah-tengah aja gitu. Nih, saya ulang ya. Kondisi perasaan apati terkait dengan keyakinan. Aku tidak mampu. Pikiran tidak suka mendengarnya, tetapi dalam kenyataannya, sebagian besar, aku tak mampu adalah aku tidak akan. Kayaknya aku gak mampu deh. Sama dengan gak akan. Contoh nih, ini yang kebiasaan nih. Ya ampun, kalau kayak gitu sih, kayaknya gak mungkin deh. Gak mungkin sama dengan gak mau. Ya. Jadi aneh gitu. Di satu sisi pengen, tapi di satu sisi kita membatalkan keinginan kita gitu. Jadi konflik tuh, si programnya tuh konflik di dalam gitu. Aku mah gak mungkin kayak. Oh udah, itu sama dengan ngomong, aku gak mau. Sama dengan gak akan terjadi. Coba saya tanya dulu ya, teman-teman termasuk sering gak kalau ada apa-apa, langsung responnya, kayaknya gak mampu deh. Termasuk sering gak? Once itu sering, ayo rubah programnya. Kenapa? Kita dikerdilkan masalahnya. Dikerdilkan sama orang tua, dikerdilkan sama lingkungan. Apa sih? Gak mungkin, gak bisa. Apa aku lulusan hanya sekolah aja. Udah tuh, udah. Jadi dipikir-pikir ya, yang jahat tuh diri sendiri ya, dipikir-pikir. Maksudnya gimana ya? Kita tuh yang tidak terbatas, yang dilimitasi oleh diri sendiri gitu, kira-kira. Gitu kira-kira. Tapi selalu pengen nyari kambing hitam gitu. Aku tuh gini gara-gara. Karena nyalahin tuh enak banget gitu. Udah paling enak nyalahin aja. Tapi enak, tapi jadi kecanduan. Gitu. Oke? Aku tidak mampu adalah aku tidak akan. Alasan kenapa pikiran tidak ingin mendengar hal itu adalah karena aku tidak mampu. Merupakan selubung bagi perasaan-perasaan lainnya.
Perasaan-perasaan ini bisa dimunculkan dan dikenali dengan mengajukan pertanyaan hipotesis kepada diri sendiri. Ingat ya, pokoknya teman-teman beneran deh. Dulu tuh ngomong sendiri dianggap orang gila, tapi ternyata penting loh. Justru ngomong sendiri tuh orang sadar sih gitu. Dalam tanda petik, ketika kita banyak menelaah dan mengatakan why kepada diri kita lagi melakukan yang namanya kalibrasi gitu. Duh, ini takut dianggap ini lagi. Kita lagi dikalibrasi gitu. Nah, perasaan-perasaan ini bisa dimunculkan dan dikenali dengan mengajukan pertanyaan hipotesis kepada diri sendiri. Benarkah aku tidak akan, alih-alih aku tidak mampu? Jika aku menerima bahwa aku tak akan, situasi-situasi apa yang akan muncul dan bagaimana perasaanku terhadap situasi itu? Sebagai contoh. Nah, contoh. Katakanlah kita memiliki keyakinan bahwa kita tidak tak mampu menari. Ya mau nari, mau public speaking, terserah aja ya. Kita berkata kepada diri sendiri, mungkin itu adalah selubung bagi perasaan-perasaan lainnya. Mungkin kebenarannya adalah aku tidak ingin melakukannya. Dan aku tak akan melakukannya. Jadi emang gak mau. Tapi ngomongnya gak mampu gitu. Kan suka gitu ya, ada sedikit cover-cover lah gitu. Cara untuk mengetahui perasaan-perasaan itu adalah membayangkan diri kita menjalani proses belajar menari. Teman-teman, dulu ya, saya cerita dikit. Dulu pas pertama manggung, nervous banget tuh. Nervous ya. Bahkan ya, ngebayangin naik panggung aja udah lemas banget. Jadi sebelum naik panggung udah lemas duluan gitu. Ya balik lagi kan, resistensi antara A, B, C, wah semua deh. Ginalah, itulah. Balik juga itu kembali kepada passion ya, by the way. Nah tapi seiring dilatih, volumenya turun gitu. Turun lagi gitu. Nah jadi benar sih, perfect practice make perfect. Kan orang suka ngomong ya, practice make perfect. Tapi kalau buat saya, perfect practice make perfect. Buat saya latihan itu lebih penting dari show-nya. Jadi teman-teman dulu ya, waktu saya belajar di dunia entertain, khususnya di sulap itu ada yang namanya showmanship. Ya kalau teman-teman dengar showmanship. Tapi jadi panjang ceritanya. Gini aja. Intinya adalah, saya punya kebiasaan. Kalau latihan itu 200%. Ya, kalau latihan itu 200%. Karena waktu show-nya itu akan banyak gangguan-gangguan, kendala-kendala. At least kalau saya melatih setiap latihan 200%, ada kendala, tetap saya akan tetap 100%. Jadi kenapa waktu latihan buat saya jauh lebih penting daripada waktu show-nya? Karena begitu saya berlatih, saya 200% di situ, dalam tanda petik ya, itu untuk memudahkan aja gitu. Jadi begitu di real time-nya, begitu di real show-nya, entah nanti ada kendala teknis lah, ada apa, kalau saya persiapannya 200%, begitu turun ke real action-nya, at least jadi 100% gitu. Ya jadi jangan remehkan kekuatan latihan teman-teman. The power of practice is everything. Everything. Dan yang kita latih akan menumbuhkan. Kita latih dalam berbagi akan tumbuh. Jadi latihan itu tidak mendiskriminasi mana baik mana buruk. Teman-teman latihan hal buruk tumbuh. Jadi latihan nggak tahu ini hal buruk hal baik, nggak peduli buat si latihan. Pokoknya aku akan menumbuhkan apa yang kamu latih gitu. Ya. Oke. Cara untuk mengetahui perasaan-perasaan itu adalah membayangkan diri kita menjalani proses belajar menari. Ketika kita melakukan itu, semua perasaan yang terkait akan muncul. Entah nanti jadi rasa malu, ternyata saya bukan takut, ada malu sih gitu. Kebanggaan, kecanggungan, upaya keras untuk mempelajari keterampilan baru, dan keengganan untuk menghabiskan waktu dan energi. Jadi kadang keburu malas dulu, ya itu tadi ya, memang
Manusia cenderung pengen ngeluarin energi sekecil-kecilnya, pengen mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, alias maruk gitu namanya ya. Gitu. Nah, saat kita mengganti aku tak mampu dengan aku tak akan, kita mengungkap semua perasaan ini yang kemudian bisa dipasrahkan. Nah, ini penting. Kita melihat bahwa belajar menari bermakna kita harus rela melepaskan kebanggaan diri. Kita melihat harga yang kita tanggung dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku bersedia terus menanggung harga ini? Apakah aku bersedia melepaskan rasa takut jika tidak berhasil? Apakah aku bersedia melepaskan perlawanan terhadap upaya yang diperlukan? Apakah aku bersedia melepaskan kepongahan sehingga aku bisa memberikan diriku menjadi canggung seperti pelajar tari? Bisakah aku melepaskan kekerdilanku dan bersedia membayar untuk pelajaran tari yang menyempatkan waktu ketika semua perasaan yang terkait dipasrahkan? Menjadi jelas bahwa alasan utamanya adalah keengganan, bukan ketidakmampuan. Ya bilang aja nggak mau gitu. Bukan nggak mampu, nggak mau gitu. Ini Hawkins panjang banget ya contohnya. Tapi ini detail sih. Jadi ternyata emang nggak mau sih gitu. Dan maaf ya, banyak orang yang sekarang susah bilang nggak mau. Kenapa? Nggak enak. Duh kalau jadi nggak enak. Jadi mau. Jadi pura-pura mau. Jadi kepaksa mau gitu. Habis itu kepaksa maunya lama lagi, tersiksa aja gitu. Ya teman-teman ya. Harus diingat bahwa kita bebas untuk menerima dan memasrahkan perasaan kita. Dan kita bebas untuk tidak memasrahkannya. Itu juga bebas ya. Mau dipasrahin silakan, mau enggak juga nggak apa-apa. Kenapa? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Saat kita memeriksa aku tak mampu dan mengetahui bahwa sesungguhnya itu adalah aku tak akan, tidak berarti kita harus melepaskan perasaan-perasaan negatif yang menyebabkan aku tak akan. Kita bebas untuk tidak melepaskannya. Kita bebas untuk terus bersama kenegatifan selama yang kita inginkan. Tidak ada hukum yang mengatakan bahwa kita harus lepas dari kenegatifan kita. Teman-teman, tidak ada keharusan untuk melepaskan negatif. Karena kenapa? Segala sesuatu perlu ada yin yang positif dan negatif. Bukan menolak, tapi hidup bersama. Aku nggak bisa nggak mau negatif. Tapi hiduplah bersama sang negatif. Ketika dia hadir, disadari. Ya jangan dipilih, gitu maksudnya. Ya. Kita adalah agen bebas, free agent. Ya, free agent. Tapi ada perbedaan besar dalam konsep diri kita ketika kita menyadari bahwa aku tak akan melakukan sesuatu adalah perasaan yang sangat berbeda daripada berpikir bahwa aku adalah korban dan aku tak mampu. Duh teman-teman benar ya. Kebanyakan tuh memang nggak tahu perasaan yang sebenarnya tuh apa sih gitu. Jadi kayak apa ya? Aku nggak enak hati bete. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya bete aja. Gitu. Ya. Misalnya, kita memilih untuk membenci seseorang jika kita mau. Ingat ya, membenci itu karena aku mau loh. Membenci itu karena aku mau ngebenci. Tapi tahapan itu kelewat karena kenapa? Habits. Dapat ya, teman-teman ya? That's your choice. Kita bisa memilih untuk menyalahkan mereka. Kita bisa memilih untuk menyalahkan keadaan. Tetapi menjadi lebih sadar dan menyadari bahwa kita bebas memilih sikap menempatkan kita dalam kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Dan oleh karena itu, lebih dekat dengan kekuatan dan penguasaan yang lebih besar daripada menjadi korban perasaan yang tak berdaya. Gimana? Jadi pihak lain itu selalu mau menguasai. Sehingga ketika pihak lain yang menguasai, aku berarti tidak menguasai diriku gitu. Berarti program yang menguasai diriku. Nah, disitulah kita belajar gimana caranya aku menguasai program.
Ya, at least teman-teman di tahapan ini mekanismenya kita ngerti dulu aja. Dan yang paling penting ketika mekanismenya ngerti, kita tahu kenapa terjadinya seperti ini gitu. Karena kalau mekanismenya nggak ngerti, kita akan blank. Kenapa aku gini ya? Iya, lupa, nggak sadar tiap hari melatih benci, dia mulai nanya, kenapa ya aku jadi pembenci? Lah, kenapa kamu jadi pembenci? Apa tiap hari kamu latihan benci kok gitu. Ya, latihannya yang nggak sadar gitu. Sip ya. Makanya kalau ada orang punya basoka aja, dia akan menggunakan basoka itu untuk menyelesaikan semua masalahnya. Meskipun ada nyamuk yang nempel di dinding, dia bunuh pakai basoka gitu kira-kira. Ya nyamuknya kabur, dindingnya hancur gitu. Kan nggak pas gitu ya kira-kira. Oke teman-teman, dapat ya. Kita penting untuk berproporsi gitu. Ya, jadi mulai ngerti bukan, kayaknya bukan nggak sanggup, emang nggak mau aja sih gitu. Anyway teman-teman ya, penting nih. Salah satu sifat dari otak kita tidak melakukan pemilihan benar atau salah. Tapi otak kita, dia menyerap nyaman atau enggak gitu. Itu menarik. Jadi yang nomor satu tuh bukan benar salah dulu, nyaman atau enggak gitu. Maaf ya, mau omongan yang ngaco, kalau nyaman nggak apa-apa juga ya, nyaman aja sih, karena urusannya nyaman gitu. Ya, nah maksud saya, semoga kita tidak nyaman, semoga kita jangan nyaman di tempat yang nggak oke gitu kira-kira ya. Nah, karena kalau udah nyaman, selesai. Connect tuh. Itulah kenapa, itu nanti kaitannya sama frekuensi. Makanya sangat sulit untuk merubah orang lain. Kenapa? Nggak bisa. Kita nggak bisa maksain kenyamanannya dia gitu. Nggak bisa. Kamu mulai besok nyaman ya sama aku. Nggak bisa lah, gimana caranya? Betul nggak? Tapi sekarang maksa supaya kamu nyaman sama saya, sama aku gitu misalnya. Ayo. Anyway ya, jadi kalau nggak nyaman sama kita, ya udah nggak apa-apa. Gitu inti. Karena sistem struktur otaknya begitu gitu. Ya teman-teman ya. Oke, sampai sini oke ya, dapat ya. Jam berapa nih? Kita sampai jam berapa nih? Oke, sip, dapat ya. Jam 12 atau waktu bobo jauh nanti. Kalau bobo kesiangan, susah bangun pagi, susah download nanti. Oke, teman-teman, mudah-mudahan sampai sini ada insight ya. Mudah-mudahan sampai sini ada insight. Yes. Lanjut ya. Oke, sok dirasa-rasa dulu. Dirasain, direnung-renung lagi. Apa sih yang selama ini ngerasa bahwa aku nggak sanggup deh, yang ternyata nggak mau gitu ya. Dan teman-teman once latihan terus nanti peka gitu ya. Oke. Next on. Nah berikutnya nih, ini tanggal 17 Agustus ya, 17 Agustus jam, aduh lagi live teman-teman jam berapa? Oh ini ada ya, 20.30 lah ya, 20 aja. Oke, 2022, yes. Nah, supaya kita ada marking ya. Kan nanti kalau 20 tahun lagi lihat buku ini, aduh 17 Agustus 2024 pernah bahas ini gitu. Jadi kalau nggak ngerti-ngerti juga kebangetan aja sih gitu maksudnya ya. Alright, so menyalahkan. Kita masuk ke menyalahkan. Nih ya. Salah satu hambatan terbesar yang harus saya nggak suka pakai kata harus ya, saya kecoret perlu. Salah satu hambatan terbesar yang perlu diatasi untuk keluar dari depresi dan apati adalah tindakan menyalahkan.
Udah deh. Susah sih memang ya, awal-awal nggak nyalahin tuh susah. Nyalahin tuh hal yang paling simpel. Makanya saling menyalahkan jadi habits gitu. Menyalahkan adalah seluruh masalah itu sendiri. Aku tuh masalahnya dia, bukan masalahnya kamu nyalahin dia, itu intinya. Bagus Hawkins pakai statementnya. Menyalahkan adalah seluruh masalah itu sendiri. Tuh, garis bawah itu. So, kamu sebutin masalah kamu apa? Aku tuh gini, aku tuh gini, aku tuh gini. Semua masalah kalau dirangkum, di package, di zip satu. Banyak nyalahin, udah gitu aja. Nggak nyalahin sih, tapi menyayangkan, ya itu beda-beda tipis ya. Aku mah nggak nyalahin, tapi sayang aja sih ya. Tapi sama tuh, emosinya di situ-situ juga gitu. Ya oke. Ya itu tipis sih memang ya. Ya intinya kita nggak mau disalahin gitulah kira-kira. Pengennya bener mulu. Ya. Melihat ke dalam tindakan itu adalah hal yang bermanfaat. Untuk menjelaskan hal ini, kita perlu jujur bahwa ada banyak imbalan dari tindakan menyalahkan. Kita menjadi orang yang lugu dan tak bersalah. Kita jadi mengasihani diri sendiri. Kita menjadi martir dan korban. Dan kita menjadi penerima simpati. Nah, gitu. Orang yang banyak nyalahin orang, dia akan banyak justru quote and quote ya, over empati, over simpati, dan itu akan berdampak kepada dirinya sendiri gitu. Jadi keren Hawkins bilang tentang imbalan ya. Imbalan artinya adalah konsekuensi. Ya. Mungkin imbalan terbesar dari tindakan menyalahkan adalah kita menjadi korban yang lugu dan pihak lainlah yang melakukan keburukan. Permainan ini dimainkan terus-menerus di media seperti permainan menyalahkan tanpa akhir yang didramatisir dalam banyak kontroversi. Penggeledahan, pembunuhan karakter, dan tuntutan hukum misalnya. Selain akibat emosional, menyalahkan memiliki manfaat finansial yang besar. Oleh karena itu, menjadi korban yang tidak bersalah adalah paket yang menggoda karena seringkali berbuah imbalan finansial. Contohnya acara gosip. Gitu. Kalau ya menceritakan cerita yang indah, nggak ada kasus, nggak ada gimana, nggak banyak yang nonton. Dulu saya di media ya, boleh diceritain nggak ya? Wah kayaknya jangan deh, nanti ya. Ada hal yang menarik di balik media itu sih sebenarnya. Ya makanya kenapa tayangan-tayangan ini teman-teman lihatlah ya. Tayangan-tayangan yang mengasihi, menjual derita. Sehingga ketika seseorang kecanduan menjual deritanya, dia justru malah pengen depresi. Kenapa? Dengan depresi aku bisa menjual, dan menjual ini aku akan diperhatikan dan aku akan mengambil keuntungan misalnya. Dan sekarang tuh jadi keren. Aku kan depresi. Aku kan anxiety. Jadi kamu kalau tahu aku anxiety, kamu maklum dong. Kenapa? Kan aku anxiety. Jadi kalau aku seenaknya, nah gitu kira-kira ya teman-teman. Itu udah deh. Nih nggak boleh di online diceritain ya. Nanti kapan-kapan lah. Ada contoh terkenal tentang ini di kota New York bertahun-tahun lalu. Kecelakaan angkutan umum terjadi, orang-orang keluar dari kendaraan, lalu berkumpul membentuk kerumunan kecil. Ya. Memberikan nama dan alamat mereka untuk keuntungan finansial mendatang. Para penonton dengan cepat menangkap permainan itu, diam-diam naik ke bagian belakang kendaraan, sehingga mereka kemudian bisa muncul dari depan sebagai korban tak bersalah yang terluka. Mereka bahkan belum mengalami kecelakaan, tetapi mereka akan mendapatkan imbalan. Ya, saya kasih contoh sederhana aja. Teman-teman ingat nggak? Cek deh. Gimana ya ngomongnya ya? Ya gini ya.
Kalau ada kecelakaan, ada apa, musibah apa dan lain, perhatiin deh sama teman-teman, pasti beritanya dipanjang-panjangin. Dipanjang-panjangin. Berapa lama waktu itu kita ngelihat sidang salah satu gitu ya. Ya sidang-sidang gitulah gitu. Dipanjangin, dipanjangin, dipanjangin. Kenapa? Karena ada rating di situ. Ketika jatuh pesawat, hari ini begini, hari ini begitu, keluar lagi, hari ini begini, hari ini begitu, diulang-ulang, gitu kira-kira. Sip ya, jadi hati-hati juga sih sama media. Media, it's a paradox tentu saja. Kayak, ya balik lagi, teknologi itu membantu, tapi teknologi juga membunuh misalnya. Semua tergantung dari kontrol kita gitu. Dan teman-teman, hati-hati kalau kita bicara dalam konteks media gitu. Diberitakan 1.000.000, yang datang cuma 5 orang juga bisa. Sok, saya mau nanya ya. Nih, berapa persen yang kita dapat langsung tanpa informasi dari media, dari luar, dari siapapun, yang benar-benar langsung kita lihat? Itu dikit banget. Nah, tipikal non-critical thinking, tipikal program-program yang dalam tanda petik jarang nanya why, dapat berita, karena yang ngirim beritanya seorang figur, dia percaya, dan dia sebarin ke sebelah. Terus jadi gumpalan. Sadar nggak teman-teman, kenapa hoax gampang banget terjadi di masyarakat kita? Karena filternya bocor. Gak ada filternya. Filter satu-satunya yang disimpan di sini nggak dipakai, gimana? Tahu nggak? Nah maka ya itu tadi, gampang dikontrol, gampang diadu domba, gampang menyalahkan. Padahal kan tampaknya masyarakat sangat religius gitu, ya. Jadi bener. Iya sih, mau ngomong gitu nggak enak ya. Ya gitulah kira-kira teman-teman. Ya, anyway. Menyalahkan adalah dalih terbesar di dunia. Menyalahkan membuat kita tetap terbatas dan kecil tanpa merasa bersalah. Keren. Menyalahkan membuat kita tetap terbatas dan kecil tanpa merasa bersalah. Kamu sih. Kitanya nggak bertumbuh. Dan kita merasa ketika menyalahkan, kitanya jadi lebih baik gitu. Tetapi ada resiko yang harus ditanggung. Hilangnya kebebasan. Tidak merdeka. Jadi karena kaitan sama kemerdekaan, salah satu sifat orang yang merdeka adalah gak banyak nyalahin. Aku tuh gini gara-gara kamu. Saya cuma ngomong, kamu yang ngedengerin. Betul gak? Saya cuma ngasih tahu, kamu yang ngedengerin. Berarti concernnya adalah bukan siapanya tetapi filternya gitu. Makanya saya selalu mengulang-ulang gini ya teman-teman. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya ucapkan, tapi saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kalian pahami. Kan wadahnya beda-beda. Jadi begitu nyalahin, aku tuh gini gara-gara itu tuh gitu. Ya balik lagi sih, ujung-ujungnya apa? Resiko yang harus ditanggung adalah hilangnya kebebasan. Juga, peran korban melahirkan persepsi diri tentang kelemahan, kerapuhan, dan ketidakberdayaan yang merupakan komponen-komponen utama dari apati dan depresi. Jadi teman-teman, siapapun di lingkungan kita, kalau kita kedapatan orang yang suka nyalahin, ya udah kita ngerti bahwa ya dia lagi apatis dan depresi sih. Gitu. Luka lah gitu. Perlu betadin gitu. Jadi kalau ada yang nyebelin, kasih betadin. Cuman ngasihnya lah dilempar aja dikit. Ya kan kesel ya. Tapi yang lemparnya betadin sih gitu. Dan kita ngerti bahwa oh iya, kekesalan itu yang lagi dikeluarin tuh sama orang itu gitu. Tapi karena autorespon tadi gitu ya, begitu keluar, wah, saya dulu diajarin balas. Gitu misalnya. Tapi ingat ya, ini juga tetap untuk waspada ya. Standing as awareness.
gimana bahasanya ya, selalu berdiri di dalam kewaspadaan gitu. Kalau bisa betadine yang segede botol kecap gitu. Anyway, langkah pertama keluar dari sikap menyalahkan. Awas nih yang diingat cuman bagian ini. Oh, kalau ada yang nyebelin lempar pakai botol kecap, wah itu bahaya. Ya hati-hati nih. Hati-hati ya. Itu mah contoh ya. Awas jangan aneh-aneh ya. Oke. Langkah pertama keluar dari sikap menyalahkan adalah menyadari bahwa kita memilih untuk menyalahkan. Aduh, teman-teman benar ya. Kita penting untuk mulai mengartikan free will itu bukan masalah kita bebas ngapain aja, bukan loh ya. Saya punya free will untuk nyalahin atau enggak gitu. Ya, itu penting tuh. Oke. Orang lain yang mengalami keadaan yang sama telah memaafkan, melupakan, dan menangani situasi yang sama dengan cara yang sangat berbeda. Kita sebelumnya melihat kasus Viktor Frankl yang memilih untuk memaafkan para sipir penjara Nazi dan melihat berkat tersembunyi dalam pengalamannya di kamp konsentrasi. Karena orang lain, seperti Frankl, memilih untuk tidak menyalahkan, opsi itu juga terbuka untuk kita. Kita perlu jujur dan menyadari bahwa kita menyalahkan karena kita memilih untuk menyalahkan. Itu tidak salah, betapapun kita membuat justifikasi atas keadaan. Tapi ini bukan masalah benar atau salah. Ini hanyalah masalah memikul tanggung jawab karena kesadaran kita sendiri. Ini adalah situasi yang sama sekali berbeda untuk melihat bahwa kita memilih untuk menyalahkan daripada berpikir bahwa kita perlu menyalahkan. Dalam keadaan ini, pikiran sering berpikir, jika orang lain atau peristiwa tidak bisa disalahkan, maka akulah yang harus disalahkan. Menyalahkan orang lain atau diri sendiri adalah tindakan yang sama sekali tidak perlu. Ya, teman-teman ya. Ingat, semua ada pada pilihan. Kalau nyalahin diri, jadi membenci diri dong. Pasti akan mengulangi kesalahan yang sama dengan orang yang beda misalnya. Pasti akan mengalami perspektif masalah yang sama dengan situasi yang beda. Kenapa? Aku yang salah. Kan tadi bukan urusan benar atau salah, mau bertumbuh atau tidak gitu. Aduh, aku tuh ibu yang gak bener ya. Dah aja. Itu akan muter-muter di level yang namanya guilt. Guilt itu berapa ya, saya lupa. Bentar ya teman-teman. Guilt itu adalah $30 loh. Satu level dari shame itu guilt. Satu level dari guilt itu apatis, satu level apatis itu grief. Jadi teman-teman lepasin rasa bersalah lah. Anyway nggak ada yang salah juga sih sebenarnya. Orang kejadian. Gitu. Ya, benar salah tuh dualitas by the way. Ya, oke. Daya tarik untuk menyalahkan muncul pada anak kecil sebagai kejadian sehari-hari di kelas, taman bermain, dan di rumah di antara saudara kandung. Menyalahkan adalah masalah utama dalam proses pengadilan dan tuntutan hukum yang menjadi ciri masyarakat kita. So, waktu kecil, kejeduk, dasar nih kursinya salah ya, nakal ya, dipukulin kursinya. Suka gitu nggak? Jatuh, dasar ini batu, yang salah nih, nakal nih batu, nih salah nih gitu. Ini kan semua korban-korban pendidikan gitu tuh, bener nggak? Disalahin terus. Anyway, ya. Jadi wajar kalau udah gedenya suka nyalahin gitu. Kenapa? Dari kecilnya diajarin nyalahin masalahnya gitu. Menyalahkan adalah masalah utama dalam proses pengadilan tuntutan hukum yang menjadi ciri masyarakat kita. Sebenarnya menyalahkan hanyalah salah satu program negatif yang kita biarkan memprogram pikiran kita dan tak pernah menyalahkannya. Dan kita tak pernah menyalahkannya. Mengapa sesuatu harus selalu menjadi kesalahan orang lain
Mengapa seluruh konsep salah diajukan terhadap sebuah situasi sejak awal? Mengapa salah satu dari kita harus salah dan buruk? Apa yang menjadi harapan terbaik kita saat itu mungkin tidak berbuat baik, tidak berbuah baik, sehingga kita perlu menyalahkan itu saja. Peristiwa nahas mungkin saja baru terjadi. Emang salahnya apa ya gitu orang kejadian? Ya balik lagi ya, ini penting kalau memang dalam keadaan sadar sih gitu. Anyway, nah jadi teman-teman itu penting banget. By the way teman-teman, ini ada panggilan alam ya, 3 menit, bentar ya, bentar aja. Bentar ya. Oke, sorry. Ini suara masih oke? Pantesan barusan baca pengen cepet-cepet gitu ya, ternyata ada yang tidak disadari. Oke, lanjut guys. Sampai sini oke? Clear ya? Oke. Wah itu menarik, ada panggilan dari malaikat ya, boleh aja sih ya, silahkan duluan. Oke. Oke. Untuk mengatasi sikap menyalahkan, kita perlu melihat kepuasan dan kenikmatan rahasia yang kita reguk dari rasa mengasihani diri sendiri, kekesalan, amarah, dan dalih bagi diri sendiri, dan mulai memasrahkan semua imbalan kecil itu. Tujuan langkah ini adalah untuk beralih dari menjadi korban perasaan-perasaan kita sendiri untuk memilih perasaan-perasaan itu. Jika kita semata-mata menerima dan mengamati perasaan-perasaan itu, mulai membongkarnya dan memasrahkan komponen-komponennya, maka secara sadar telah melakukan pilihan. Dengan cara ini kita membuat langkah besar keluar dari lumpur ketidakberdayaan. Contoh-contoh ya. Ini Hawkins rada riuh nih kata-katanya. Gini teman-teman. Oh ini bagus ya. Jual Pampers untuk yang sering live. Ya bagus dok. Mantap dok. Contoh teman-teman. Saya mau nanya. Untung 1 juta sama untung 20 juta, mending yang mana? Ya udah nggak usah dijawab ya, pasti untung 20 juta. Jadi menyalahkan itu untungnya 1 juta. Tapi nerima untungnya 20 juta. Dalam artian kalau mau pakai analogi ini bahwa jangan mengambil imbalan kecil sementara imbalan besar jauh menunggu ketika kita melepaskan untuk menyalahkan. Contoh ya, begitu mau nyalahin, aduh untung kecil nih. Dah. Mendingan diterima dulu gitu. Kenapa? Untungnya nanti lebih gede gitu kira-kira. Kan kadang-kadang kita pengen untung yang udah cepat, kecil, buru-buru, instan gitu. Nah, resistensi menuju itu penting banget. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya latihan anyway. Untuk dapat mengatasi program-program dan perasaan-perasaan negatif, kita perlu melihat bahwa semuanya itu muncul dari aspek kecil dari diri kita sendiri. Bagian terkecil dari diri kita senantiasa berpikir negatif. Jadi saya jadi kepikiran barusan, maaf ya kalau untungnya kecil kan murah ya. Berarti orang yang sering nyalahin orang lain itu orang murah. Dah gitu. Nah jadi teman-teman mulai mikir saya murah apa mahal ya gitu. Kan kalau mahal kan nggak mau dong nyalahin. Kenapa? Oh sorry mahal nih gitu. Anyway. Ya.
Itu bagus tuh, tulis dapat nih. Jadi memang mahal tuh ada kualitas gitu. Oh iya ya, ada murah, ada murahan. Murah belum tentu murahan ya, tapi murah aja sih. Tapi kalau ngomong, mahal, bukan mahal, bilang aja nggak punya duit, udah gitu yang paling penting ya, jangan sok-sok ngomong mahal. Nah, lanjut. Untuk dapat mengatasi program-program dan perasaan-perasaan negatif, kita perlu melihat bahwa semuanya itu muncul dari aspek kecil dari diri kita sendiri. Bagian terkecil dari diri kita senantiasa berpikir negatif. Sehingga ada kecenderungan bawah sadar untuk berkompromi dengan sudut pandang yang terbatas. Nah, udah bawah sadar, si bawah sadar tuh pihak lain berkompromi sama nyalahin. Oh, udah lengkap tuh. Ya. Tetapi itu bukan seluruh keberadaan kita, karena di luar diri kecil kita adalah diri kita yang lebih besar. Nanti kita akan ngerti ada higher self. Jadi diri kecil itu siapa? Pihak lain. Kita mungkin tidak sadar akan keagungan batin kita. Kita mungkin belum mengalaminya, tetapi bukan berarti itu tidak ada. Nah, berarti yang mahal, dia akan masuk ke dalam esensial kesadaran gitu. Makanya belajar kesadaran pasti mahal. Ditipu dulu, dibohongin dulu, kejeduk dulu. Kurang mahal apa coba? Gitu ya. Jadi beneran perspektif Western tuh bilang, tidak ada makan siang yang gratis. Semuanya ada hukum pertukaran. Dikuras dulu, bener. Ya. Jadi kalau begitu kita lagi dalam keadaan itu, langsung ngelihat, oh oke, ini kayaknya lagi mau ngebuat aku mahal deh. Gitu. Jadi orang nyebelin datang, wes ini mau bikin saya jadi mahal nih gitu. Dalam perspektif ceritanya, saya lupa apakah ini Ibnu Arabi atau Rumi atau Tao Te Ching atau mana ya. Pohon bambu lagi ngobrol sama seruling. Pohon bambu ngelihat, seruling enak ya jadi kamu. Aku ini pohon bambu yang gini nih, ya harganya pasti murah. Tapi kamu kan seruling tuh datangnya dari aku, pohon bambu. Tapi kenapa harga kamu bisa 20 juta, 30 juta, 40 juta? Seruling ngomong sama pohon bambu, pohon bambu, aku menjadi seruling karena aku perlu dipotong dulu. Karena aku perlu diamplas, aku perlu dibolongi sampai bolong sehingga bisa menghasilkan bunyi yang indah. Dan pohon bambu baru ngerti kemahalan itu ternyata bukan dilihat dari sesama bambunya, tetapi bagaimana dia bisa menerima yang dianggap selama ini adalah penderitaan gitu. Maka seruling lebih mahal dari pohon bambu karena dia mengalami fase, kalau dalam perspektif ini adalah melepaskan diri kecilnya gitu. Atau dalam konteks di mana higher self gitu kira-kira. Oke, teman-teman ya, dapat ya. Nah, sekarang pilihannya mau jadi pohon bambu atau mau jadi seruling gitu. That's your choice. Keren sih ini. Kita mungkin belum mengalaminya, tetapi bukan berarti tidak ada. Jika kita melepaskan perlawanan kita terhadapnya, kita bisa mulai mengalaminya. Karena itu, depresi dan apati merupakan akibat dari ketergantungan kita pada diri kecil kita dan sistem keyakinannya. Ditambah perlawanan kita terhadap diri yang lebih tinggi, yang terdiri dari kebalikan semua perasaan negatif. Jadi teman-teman, saya selalu ulang-ulang ya, kalau ada kata-kata kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas, itu bukan di atas mana, bukan. Tapi yuk kita serahkan kepada higher self kita. Esensial diri kesadaran kita gitu. Ya. Alam semesta tersusun oleh dualitas. Ada rasa takut, tetapi ada juga keberanian. Ada kebencian, tapi kebalikannya adalah cinta. Ada kekikiran, tapi ada juga kemurahan hati. Dalam jiwa manusia, setiap perasaan memiliki kebalikannya. Karena itu, jalan keluar dari kenegatifan adalah
kesediaan untuk menerima dan melepaskan perasaan-perasaan negatif, dan pada saat yang sama kesediaan untuk melepaskan perlawanan terhadap perasaan-perasaan positif. Depresi dan apati adalah akibat dari pengaruh polaritas negatif. Bagaimana cara kerjanya dalam kehidupan sehari-hari? Supaya agak-agak penasaran, kita cut dulu kali ya. Nah, caranya nanti kita bahas di episode yang akan datang. Oke teman-teman, sip ya. Gimana sih melampaui dualitas? Gimana sih supaya kita tidak polaritas? Gimana sih supaya kita dapat esensial untuk bisa melampaui? Nah sebelum ke situ, ya balik lagi ya teman-teman. Setidaknya kita mulai bertanya. Gitu. Ya ini harus udahan karena kalau nggak udahan masalahnya besar ya. Ini bisa nggak letting go lagi gitu, itu aja. Ya, mohon dimengerti ya. Panjang nanti urusannya ya. Iya, kita besarkan masalah, iya benar ya. Ya. Pilihannya mendingan udahan nanti ada lagi atau dilanjut tapi nanti nggak ada lagi. Nah itu pilihan ya. Iya. Gitu teman-teman. Jadi hari ini at least ya. Mudah-mudahan kapan ya? As soon as possible lah ya. Ini ada beberapa waktu yang besok kan ruang cerdas, mungkin Senin atau Selasa, nanti kita lanjut lah. Tapi teman-teman yang paling penting, anyway ya, yang paling penting adalah hari ini kita mulai menyadari bahwa penting untuk mempertanyakan ulang, penting untuk kita bicara dalam konteks yang namanya program. Tanyalah kepada dirimu gitu. Ini ada apa sih? Ini gimana sih? Yang tadi tuh kayaknya aku nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak mau aja. Jadi lumayan mulai menyadari bahwa mana nggak mau, mana nggak bisa, mana nggak mungkin, mana nggak mau, itu semua udah mulai disadari gitu kira-kira. Nah jadi teman-teman, semoga pembelajaran kita hari ini ada something, dan yang paling terpenting adalah ya terus ya. Anyway ya, sadar nggak? Ketika beberapa jam tadi kita mulai setengah 8 ya udah 1,5 jam nggak ngerasa. Ketika kita benar-benar fokus, sadari deh teman-teman. Once kita lagi fokus kepada sesuatu, per 1,5 jam tadi teman-teman yang benar-benar menyimak pembahasan ini, kalian lupa sama masalahnya, bahkan kalian lupa bahwa kalian laki-laki dan perempuan, bahkan kalian lupa bahwa kalian namanya siapa, statusnya apa, lagi ada di mana dan seterusnya. Karena kenapa? Kita menyatu dalam concernnya yang namanya fokus. Dan ketika kita fokus, kita melepaskan selain si kesadaran itu sendiri. Nah, itulah kenapa pentingnya kita latihan fokus, by the way. Ini semua kan nice nih ya, vibes oke. Nah, nanti mau bobo atau besok pagi balik lagi, mulai nggak enak lagi gitu. Jadi ini kalau obat tuh lagi dibius nih ya, masih baal ya. Setengah jam lagi mulai itu ada apa, wah gitu lagi, gitulah ulang-ulang gitulah kira-kira. Nah maksud saya mudah-mudahan si fokusnya nggak terlalu cepat hilang gitu kira-kira. Nah gimana cara nggak terlalu cepat hilangnya? Latihan. At least malam hari ini kita dapat dosis yang tepat obat bius gitu kira-kira. Oke teman-teman. Terima kasih. Infus habis balik ke asal. Oke, terakhir, boleh tolong diketik bagi yang baru masih join, pelajaran apa yang kalian dapat di pembahasan malam hari ini. Silakan, kecil aja. Kecil, sedikit aja, jangan panjang-panjang. Apa sih, dapat apa sih malam ini? Dapat apa sih? Apa yang bisa diendapkan, apa yang bisa dirasain gitu sebagai sebuah pembelajaran. Fokus, yes, nice. Obat bius. ngelempar betadine. Memang ya, jelas ya, yang paling diingat adalah yang negatifnya ya.
Dari 1000 positif, begitu satu negatif, itu yang menjadi, wah ingat banget itu gitu ya. Makanya 1000 kebaikan akan sirna dan hilang oleh satu keburukan. Kenapa begitu ngelihat mukanya, yang diingat buruknya terus gitu kira-kira. Ya udah sih, nggak apa-apa lah ya. Oke, teman-teman, anyway, terima kasih. Semoga sekali lagi ya, ini menjadi pembelajaran yang selalu kita ulang-ulang. Intinya mah pokoknya jangan bosan untuk belajar, dan ya bukan hanya bosan belajar sih, jangan lupa juga untuk latihan. Karena sesuatu yang tidak dilatih kita tidak akan mahir gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di Letting Go 23. Love you all.